Sapi ya, sapi. Wah, sapi. Dong. Wis iya. Oh iya, Dep. Ya, maaf. Iya, ngalingin kiper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang memberikan tausiah pada hari ini, Al-Muqarram Ustaz Al-Muqsas Sabawi Sahih. Alhamdulillah, beliau telah berada di tengah-tengah kita, para orang-orang tua kita, para tuan haji dan para jemaah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, hingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Istiqomah. Salawat dan salam kita doa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat kita di dunia. Semoga kita selalu istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya dan insyaallah kita mendapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafadhal wa barik ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila Nabi sallallahu alaihi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil jawad al-mu'inu ala tafaqquh fid din man ikhtarahu min al-ibad wa asyhadu anna la ilaha illallah syahadatun tudullina ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatan wa salaman ahwajakum yawmul ma'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin thumma nutfatan 'alaqatan falaqana 'alaqatan mudghatan. Al-ayat. Yang sama-sama kami hormati pengurus takmir DKM Masjid Al-Istiqomah, juga para hadirin, para satir, para hujaj, para sesepuh, jamaah taklim subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, khususnya nikmat-nikmat dari Islam, sehingga kita semua dapat hadir. Yang pertama adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana dalam hadis nanti dikatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan berjalan kaki, maka tidak ada pahala yang paling besar di sisi Allah adalah hajat mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu taklim subuh di masjid ini,
Mudah-mudahan niat tulus kehadiran kita ini dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan menjadi bekal jariah di sisinya, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, kemudian kesehatan hidup di dunia wal akhirah. Dan yang ketiga, di taklim subuh ini juga kita bersama-sama bersilaturahmi, kita saling bertemu, bermuajahah, kita saling bersalaman dengan tujuan semata-mata untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, di mana Nabi besar Muhammad itu membagikan teori ukhuwah Islamiyah itu yang pertama ukhuwah Islamiyah basyariyah, di mana kita sebagai manusia itu harus pandai-pandai dan juga bisa bersosialisasi dimanapun kita berada. Bagaimana dikatakan dalam salah satu syair atau salah satu adat kebiasaan bangsa kita, di mana kaki dipijak, di situ lagi dijunjung. Nah, mudah-mudahan semua tiga niatan tadi ini akan menjadi kekuatan kita, khususnya umat Islam yang ada di Masjid Al-Istiqomah dan sekitarnya. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan dan sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengenal para nabi dan rasul, juga kita bisa mengenal saudara-saudara kita, saling bisa mencintai sesama muslim, juga kita bisa menghormati dan juga saling memberikan kemanfaatan di antara masyarakat kita, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan sahabatul ummahnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin, bapak-bapak, para hujat, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya perjuangan seorang ibu selama 9 bulan 10 hari mengandung yang Allah titipkan padanya. Kemudian berkah tersebut semakin lama semakin membesar. Alaqah. Kemudian dari alaqah tersebut terbentuk menjadi mudghah. Dari segumpal darah, kemudian Allah jadikan segumpal daging. Kemudian dari tersebut Allah bentuk kerangka manusia, lahman thariyan, ya, Allah balut daging tersebut ya dengan tulang-tulang dan kulit sehingga terbentuk menjadi seorang manusia. Nah, proses yang Allah jadikan dalam kandungan seorang ibu itu tidak mudah dan juga tidak segampang yang kita bayangkan saat ini. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita dalam kandungan ibu kita, bukan dalam kandungan bapak kita, tapi ibu kita. Nah, selama dalam kandungan dalam rahim kita berada dalam air yang namanya air apa? Air ketuban. Ya, kemudian Allah berikan kita kenikmatan luar biasa itu melalui makan minum dari sambungan janin ibu. Pada dalam Al-Quran katakan ketika ruh itu diberikan dalam kandungan dalam rahim itu ditanya roh sama Allah, alastu birabbikum ya ayuhan nas, wahai manusia dalam kandungan, apakah engkau yakin aku ini Allah sebagai Tuhan? Bala syahidna ya Rabbi. Itu ruh yang dalam kandungan ibu kita ngomong. Ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ngomong, ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Ini kita pun dalam kandungan dulu, ya. Ketika kita belum dilahirkan, ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu? Apakah aku ini sebagai Tuhanmu, wahai manusia? Jawaban makhluk yang dalam kandungan mengatakan alastu birabbikum, ya betul, engkau adalah Tuhanku, engkau yang menciptakanku. Walaupun akan tetapi ketika jasad itu sudah mulai lahir dari kandungan ibu kita, dia banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia banyak yang hianat kepada Allah Subhanahu, dia banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perjanjian ruh di dalam kandungan ketika lahir di alam dunia ini banyak ruh, banyak nyawa, banyak manusia itu yang menjauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba seandainya ya ketika kita ruh dalam kandungan ibu kita, Allah takdirkan kita tidak lahir, tak mungkin kita seperti sekarang ini. Ya, nggak mungkin kita bisa menikmati alam dunia seperti ini. Nggak mungkin kita nikmati makan dan minum, jalan-jalan happy dan lain sebagainya. Ini awalnya ada perjanjian antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ruh kita yang dulu ketika kita dalam kandungan. Tetapi alasan sisanya, ya, wajah turuna kata Allah. Kenapa kau tinggal semua? Padahal summa yuhyikum summa ilaihim turja'un. Apa kata Allah? Padahal aku yang telah menghidupkan kamu, ya. Kemudian Allah yang sudah mengembangkan kamu. Summa yuhyikum, ya, summa ilaihim turja'un, ya. Dan engkau nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perjalanan manusia sampai saat ini kebanyakan adalah manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah mestinya harus kita pikirkan. Kenapa ketika ruh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kandungan, dulu kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Ini alam yang pertama, al-awalu, ya, zaman fi batni ummi. Ya, jadi manusia pas yang pertama ketika dalam kandungan ibu kita. Nah, dalam kandungan itu Allah sudah tentukan kapan ini anak akan mati, kapan ini anak akan ketemu jodohnya, kapan rezekinya, dan juga diatur semua apa yang dia inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tentukan tuh jodohnya siapa, rezekinya, matinya kapan, jenis kelaminnya. Allah sudah tentukan dalam kandungan. Ya, makanya dalam medis itu ada beberapa cara untuk mengetahui jenis kelamin. Ya, ada dilihat dulu, diperiksa dulu, dicek dulu dan sebagainya. Kadang katanya laki, ternyata perempuan. Kadang perempuan tiba-tiba laki. Ya, nah ini semua itu adalah Allah lindungi.